Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bersama dalam program acara di Sejarah Islam dalam pembahasan tentang Perang Salib. Insya Allah pada hari ini di studio telah hadir bersama di tengah-tengah kita ini Ustadz Alwi Alatas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah. Ini menarik sekali ya, setelah beberapa episode sebelumnya kita bercerita tentang kekalahan umat Islam, kemudian tentang Nuruddin Al-Zanki, kemudian Imam Ghazali, kemudian pada saat hari ini kita akan memasuki Perang Dunia Kedua, Ustaz. Perang Salib II. Perang Salib kedua, insya Allah Perang Salib kedua. Baik Ustaz, pada saat Perang Salib pertama ini di Suriah dan di Palestina ini ada beberapa suku yang kalau di sini disebutkan orang-orang Frank ya. Orang-orang Barat ya. Orang-orang Barat. Ini maksud orang-orang Barat yang bisa dikisahkan sedikit, mungkin ada kisah menarik tentang orang-orang Frank ini di Suriah atau di Palestina. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV. Kita sudah membahas tentang Perang Salib, kemudian juga tokoh yang mulai memberikan peranan terhadap kebangkitan umat Islam nantinya, walaupun ketika itu belum betul-betul bangkit. Nah, tadi ditanyakan oleh host kita tentang apa yang terjadi setelah Perang Salib I. Ketika tentara salib, atau biasanya orang-orang Arab menyebutnya Afrans ya, atau disebut juga orang-orang Frank. Mereka ini dari orang-orang yang maksudnya dari Eropa Barat, ya, mereka orang Perancis ya, dan sekitarnya. Nah, tentara salib ini ketika berhasil menguasai Al-Quds, menguasai Yerusalem, mereka menetap di situ. Ya, mereka menguasai wilayah Palestina dan sebagian wilayah Syria, terutama yang di tepi pantai. Nah, sejak itu mereka tetap berada di sana dan mereka berusaha meluaskan wilayah. Jadi selalu terjadi pertempuran dari waktu ke waktu. Walaupun secara resmi berdasarkan para sejarawan, Perang Salib I sudah selesai tahun 1099, tapi setelah itu tetap terjadi peperangan-peperangan kecil di antara pasukan salib dengan kaum muslimin. Nah, ketika mereka berhasil, ya, orang-orang Frank ini atau tentara salib ketika berhasil menguasai kota Al-Quds atau Yerusalem, mereka mendirikan kerajaan di situ. Namanya kerajaan Latin Kingdom, ya. Mereka punya raja yang pertama Godefroy of Bouillon, ya, orang Prancis, dan terus berganti. Setelah dia meninggal digantikan oleh adiknya dan seterusnya. Jadi mereka eksis untuk waktu yang cukup lama, karena sejak dikuasai oleh mereka, Al-Quds ini baru 88 tahun kemudian bisa direbut kembali oleh kaum muslimin. Jadi cukup lama ya perjalanannya. Nah, mereka tinggal di negeri muslim, dan ada kisah-kisah yang menarik tentang mereka, karena tidak semua wilayah muslim berperang dengan wilayah Frank atau wilayah pasukan salib. Ada juga sebagian kota-kota muslim yang bekerja sama supaya tidak diserang. Nah, ada seorang tokoh pada masa itu yang hidup pada zaman itu, dia menyaksikan secara langsung, dia berinteraksi dengan orang-orang Frank, dan dia bercerita, menulis dalam bukunya. Nah, pada sebagian bukunya ini dia menceritakan tentang apa yang atau karakteristik dari orang-orang Frank ini, ya, dan banyak hal-hal yang menarik. Ya, kita lihat ternyata mereka sebetulnya secara peradaban di bawah kaum muslimin, dan mereka yang menetap di Syria dan Palestina lama-kelamaan menjadi lebih beradab ya, dibanding yang baru datang. Jadi belajar adabnya di Suriah ini secara tidak langsung ya. Mereka jadi lebih beradab, karakternya jadi lebih baik dibanding yang baru datang. Yang baru datang kadang-kadang agak barbarik. Ya. Satu contoh, ini yang bercerita adalah namanya Usama bin Munkis. Ya. Dia bersahabat dengan beberapa orang Frank, dan kadang-kadang karena keperluan kenegaraan, keperluan diplomasi, dia diutus ke Yerusalem, ke Al-Quds. Dan dia bercerita, biasanya kalau dia pergi ke Yerusalem, dia akan mampir di Masjidil Aqsa. Hanya saja ketika itu Masjidil Aqsa sudah jadi markasnya Templar. Nah, jadi nggak lama setelah berdiri Latin Kingdom didirikanlah Knight Templar. Ya, ini biasa kalau orang yang membahas teori konspirasi Freemasonry ada kaitan dengan
Templar. Nah, tapi dia pergi ke situ, ke Masjidil Aqsa, walaupun sudah jadi markas Templar, dia minta izin sholat, dan biasa dikasih, diberikan oleh orang-orang Templar ini. Pernah satu kali dia lagi sholat, tiba-tiba ada orang pegang bahu dia. Ketika itu kalau sholat menghadapnya ke Mekah, itu ke arah selatan kurang lebih ya. Itu dibalik oleh orang ini, dihadapkan ke timur. Ke sini harusnya kalau kamu mau doa pada Tuhan. Kebiasaan orang Kristen pada masa itu. Langsung yang lain teman-temannya maksudnya orang-orang pasukan Templar langsung menarik orang ini dan dibawa keluar. Kemudian minta maaf kepada Usama bin Munkis, minta maaf. Ini orang baru datang dari Eropa. Dia fahamnya, dia taunya orang kalau berdoa ibadah pada Tuhan harus menghadap ke timur. Minta maaf tadi kami nggak lihat, tiba-tiba dia melakukan itu. Kamu sholat lagi deh, kami sudah bawa orang itu keluar. Akhirnya Usama bin Munkis sholat lagi. Tapi mereka nggak asik ngobrol-ngobrol, orang itu masuk lagi melakukan hal yang sama lagi. Ini satu contoh cerita. Banyak contoh-contoh yang lain yang menggambarkan bagaimana mereka ini orang yang kurang rasa cemburunya. Ya. Ada yang minta maaf istrinya, ada orang lain, ada laki lain masuk ke kamarnya, tidak sampai marah, betul-betul marah atau sampai terjadi perkelahian, tidak. Ya. Jadi mereka seperti orang yang tidak punya rasa cemburu terhadap yang berkaitan dengan rumah tangga. Dan banyak lagi termasuk dalam sistem keadilan. Ya, ada contoh kalau orang yang dituduh kriminal tidak ada saksi, apa yang dilakukan? Caranya dengan diikat, dilemparkan ke dalam tong besar yang isinya air. Kalau dia tenggelam berarti dia jujur benar. Kalau dia mengapung berarti dia salah. Jadi ini diceritakan di buku Usama bin Munkis. Tapi mereka yang sudah lama menetap di Palestina, biasanya mereka menjadi relatif lebih beradab. Bahkan ada yang tidak makan daging babi lagi ketika sudah tinggal di sana. Karena sudah berinteraksi dengan muslim. Muslim ya. Tapi Ustadz, apakah setelah kekalahan di Perang Salib pertama itu tidak ada pemimpin muslim di dunia Islam yang memiliki respon serius untuk mengembalikan Suriah dan Palestina ke daulah Islam lagi? Ya, jadi sebetulnya banyak terjadi pertempuran sporadis lah, maksudnya di sana sini ya, antara pasukan Muslim dengan pasukan Salib. Tapi sayangnya seperti yang pernah dibahas pada episode yang awal, ketika itu kaum Muslimin masih mengalami kemunduran, mereka masih cenderung berpecah belah, sehingga kadang mereka saling khianat satu sama lain. Ada satu pihak yang berperang dengan pasukan Salib, yang satu bukannya mensupport, malah memberikan informasi kepada pihak musuh. Ya. Jadi terjadi beberapa pertempuran, tapi tidak begitu efektif sayangnya. Namun apakah ada tokoh yang fenomenal untuk pada saat itu masa itu? Nah, pada masa-masa awal belum ada. Ada beberapa yang cukup, tapi tidak cukup besar. Tapi beberapa dekade kemudian, kurang lebih pada tahun 30-an, terutama pada tahun 1130-an atau 1140-an, ketika itulah baru mulai muncul tokoh yang jadi tantangan serius untuk pasukan Salib, yaitu Imaduddin Zanki. Ya, ini sangat menarik sekali, tokoh Imaduddin Zanki sebagai tokoh titik tolak kebangkitan umat Islam. Jangan kemana-mana pemirsa Nabawi TV dirahmati Allah, tetap di Nabawi TV. Baik pemirsa Nabawi TV dan rahmati Allah, masih bersama saya Muhammad Adhabi dalam acara Sejarah Islam, dan tema kali ini sangat menarik sekali dari Ustadz Ali Alatas, terutama sekarang kita telah memasuki tokoh perubahan sebagai titik tolak kebangkitan umat Islam. Di antaranya tadi disebutkan adalah Imaduddin
Zenki. Mungkin Ustadz bisa berkisah sedikit tentang siapa itu Imaduddin Zenki ini. Jadi Imaduddin Zenki ini tokoh kuat lah, orang penting yang pengaruhnya cukup besar di Syria dan sangat cukup merepotkan bagi tentara salib pada masa itu. Dia merupakan orang kuat pertama setelah sebelumnya boleh dikatakan tidak ada perlawanan yang serius dari umat Islam terhadap tentara salib. Hanya saja Imaduddin Zenki ini belum sangat religius orangnya, tapi dia orang yang punya kemampuan militer sangat hebat. Nantinya setelah beliau akan muncul lagi tokoh-tokoh yang lebih hebat. Nah, Imaduddin Zenki ini seorang emir. Sejak masih muda lagi dia sudah mengikuti beberapa pertempuran. Dia dilatih oleh para emir sebelumnya. Karena kemampuannya, karena kehandalannya, dia dipercaya menjadi gubernur di kota Mosul di Irak. Kemudian dia juga mengambil posisi di Syria Utara, di kota Aleppo, disambut oleh penduduk di kota Aleppo, Syria Utara. Maka sejak saat itu dia bolak-balik antara Mosul dengan Aleppo, ya, antara Syria dengan Irak. Nah, karena dia masuk ke wilayah Syria Utara, wilayah Aleppo, yang di situ tetangga-tetangganya adalah wilayah yang dipegang oleh tentara salib, maka sejak itu dia pun banyak berhadapan dengan pasukan salib, ya. Tapi masalahnya Syria sendiri masih berpecah belah. Maka dia selain berperang dengan tentara salib, dia juga berusaha menyatukan wilayah Muslim. Ketika itu dua kota yang paling penting di Syria adalah kota Aleppo di utara dengan kota Damaskus di selatan. Dia ingin menguasai Damaskus supaya umat Islam ini menyatu. Ya, tapi sayangnya pendekatan Imaduddin Zenki ini hanya menggunakan cara militer. Ya. Sehingga yang terjadi adalah konflik, dan selama hidupnya dia tidak berhasil menyatukan Damaskus. Nanti Damaskus baru berhasil dipegang, disatukan dengan Aleppo di bawah kepemimpinan anaknya, tapi nanti pada masa berikutnya. Nah, terlepas dari itu, dalam banyak pertempuran, Imaduddin Zenki ini cukup merepotkan pasukan salib. Ya. Pernah satu contoh, dia mengepung satu kota, satu benteng, hampir berhasil menguasai benteng tadi. Kemudian datang pasukan bantuan, dipimpin langsung oleh raja kerajaan Latin, Raja Yerusalem. Terjadi pertempuran, pasukan musuh kalah, lari masuk ke dalam benteng. Kemudian benteng tadi dikepung lagi oleh pasukan Imaduddin Zenki. Dikepung dengan begitu rapat, ya, sampai mereka tidak bisa keluar, tidak bisa dapat informasi dari luar. Akan terjadi negosiasi. Mereka menawarkan supaya dilepaskan, pasukan Muslim boleh mengambil benteng dan akan diberikan uang. Imaduddin Zenki tidak mau, ya, tetap dikepung. Tapi kemudian Imaduddin Zenki dapat kabar ada pasukan bantuan agak jauh dari pasukan salib mau membantu. Maka kemudian dibuka lagi negosiasi. Ya. Pasukan yang di dalam tidak tahu ada pasukan bantuan mau datang. Akhirnya mereka membayar, mereka menyerahkan benteng, mereka pergi, ternyata berjumpa dengan pasukan yang mau membantu. Kalau mereka tahu, mereka akan tunggu. Ya. Nah, ini satu contoh kehandalan militer Imaduddin Zenki, dan banyak lagi pertempuran-pertempuran lainnya yang boleh dikatakan cukup membuat mengimbangi kekuatan pasukan salib. Namun apakah ini bisa dikatakan bahwasanya hal tersebutlah menjadi pemicu perang salib kedua? Perilakunya Imaduddin Zenki ini. Nah, beberapa pertempuran tadi belum sampai memicu, tapi pada akhir masa kepemimpinan Imaduddin Zenki terjadi satu peristiwa yang cukup penting, ya, yaitu jatuhnya kota Edessa. Kota Edessa ini adalah adanya di wilayah Armenia, di utaranya Syria, ya, wilayah Armenia. Kota Edessa ini adalah kota pertama yang dikuasai oleh pasukan salib.
dan juga kota pertama yang jatuh kembali Ke tangan Islam. lepas lagi dari pasukan salib, ya. Dan jatuhnya ke tangan Imaduddin Zangki. Nah, ketika itu dia melihat ada peluang untuk merebut kota ini, maka dia bersama pasukannya mengepung kota Edessa dan berhasil merobohkan sebagian tembok benteng. Ketika itu mereka menggunakan teknologi digali bagian bawahnya, diganjal dengan kayu-kayu, kemudian dibakar sehingga mungkin kalau sekarang pakai bom, ya. Dulu enggak, bukan pakai bom. Sehingga bisa meruntuhkan sebagian tembok tadi dan mereka bisa menguasai kota Edessa tadi. Dan jatuhnya kota Edessa ini itu pada tahun 1144, ya. Ini hampir setengah abad lah sejak Perang Salib I, itu menjadi pemicu Perang Salib yang kedua. Sampai beritanya ke Eropa, Paus mengumumkan nantinya mengumumkan Perang Salib kedua. Jadi menarik sekali, ternyata selisihnya hampir setengah abad dari Perang Salib pertama hingga Perang Salib kedua. Baik pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, kita sudah mulai masuk kepada Perang Salib kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Nabawi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, masih bersama kami di program Sejarah Islam. Baik Ustadz Alwi, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi tadi kita telah menyinggung sedikit tentang pemicu Perang Salib kedua ini. Mungkin ada perbedaan antara Perang Salib kedua dan pertama yang setengah abad sebelumnya. Mungkin bisa diceritakan kepada kami. Jadi tadi disebutkan bahwa setelah jatuhnya kota Edessa, berita sampai, karena ini kota penting buat pasukan salib. Akhirnya Paus mengumumkan Perang Salib kedua, dan setelah itu, ini kan tahun 1144, ya 1144. Tapi perlu proses yang panjang sebelum pasukan dari Eropa bisa berangkat ke Timur Tengah, ya. Efektif baru 1146, ya. Perangnya sendiri 1147 dan 1148. Padahal ketika itu Imaduddin Zangki sendiri sudah wafat. Imaduddin Zangki wafat 2 tahun setelah jatuhnya kota Edessa 1146. Nanti yang menghadapi yang lain. Nah, tadi ditanya apa bedanya Perang Salib 1, Perang Salib 2. Ini sebagai gambaran. Sebetulnya Perang Salib 2 ini lebih tokoh-tokoh dari pihak tentara salib, dari orang-orang Eropa sebetulnya lebih besar. Waktu Perang Salib pertama, tidak ada raja yang ikut. Tidak ada raja Eropa yang ikut. Yang ada hanya bangsawan. Ada Godofrey, de Bouillon, kemudian ada beberapa yang lain. Mereka semua bangsawan-bangsawan saja. Bangsawan Prancis, ada bangsawan Itali. Tapi pada Perang Salib 2 ini, ada 2 raja Eropa ikut. Itu Raja Prancis dengan Raja Jerman. Ya, jadi sebetulnya dari segi skala pasukan yang berangkat, gengsinya itu lebih besar yang dari pihak Perang Salib, lebih besar yang kedua ini. Ya. Nah, tapi nanti kita lihat ternyata hasilnya beda dengan Perang Salib pertama. Perang Salib pertama tidak ada raja, kaum muslimin kalah. Kita mungkin membayangkan Perang Salib 2 harusnya ada 2 raja yang ikut. Tentu dampaknya lebih serius kepada umat. Tapi ternyata hasilnya lain gitu. Nanti kita akan
ada sesuatu yang membuat berbeda gitu. Jadi itu di mana salahnya itu? Kenapa kok justru ketika rajanya ikut malah mereka seolah-olah tidak memiliki power? Hasilnya tidak sebesar. Hasilnya tidak semisal yang ini. setengah abad sebelumnya ini. Ya, ini jadi lagi-lagi kita kembali kepada inti masalahnya. Kenapa perang salib satu kaum muslimin kalah? Bukan karena musuhnya kuat, tapi karena kaum musliminnya lemah. Mereka berpecah belah, mereka saling khianat, mereka bermusuhan satu sama lain. Tapi ketika kaum muslimin mulai bisa bersatu, mulai bisa ada keinginan untuk bekerja sama, maka keadaannya mulai berubah. Ini yang terjadi pada perang salib yang kedua. Belum sepenuhnya bersatu, tapi mulai ada kecenderungan untuk bekerja sama di antara pasukan muslim, ya. Dan ini yang mengubah keadaan di antara kedua belah pihak. Sementara yang muslim mulai bersatu, musuh justru mulai renggang, cakar-cakaran gitu. Jadi apa cakar-cakarannya? Apa konfliknya antara pasukan yang baru datang dengan yang sudah lama di Syria? Yang di Syria nggak mau, mereka takut nanti kalau menang yang dari Eropa ini akan mengatur, ya. Jadi mereka mulai tidak begitu cocok satu sama lain, walaupun belum secara terbuka. Nah, apa yang terjadi di dunia Islam? Kok mereka mulai bisa bersatu? Ini mungkin mulai tampak buah dari dakwah Imam Ghazali yang kita bahas pada episode sebelumnya, buah dari apa yang dilakukan oleh Nizamul Muluk dan juga beberapa tokoh yang lain yang tentu kita tidak bisa sebutkan semuanya. Pada masa perang salib yang kedua, ketika itu tadi saya katakan Imaduddin Zangki sudah meninggal 1146. Di wilayah Syria yang menggantikan Imaduddin Zangki adalah Nuruddin, anak dari Imaduddin Zangki, Nuruddin Mahmud bin Zangki, Nuruddin Mahmud Zangki. Di Mosul yang memimpin adalah kakaknya Nuruddin, namanya Saifuddin, ya. Jadi secara keagamaan lebih baik, ya, sehingga mereka mulai mau berukhuwah dengan yang di Damaskus. Jadi kita simpulkan bahwasanya di perang salib kedua ini kaum muslimin mengalami kemenangan yang sangat pesat, dan kaum salib mungkin bukan pesat, ya. Tapi mereka berhasil menahan pasukan salib sehingga pasukan musuh tidak berhasil, apa yang dituju tidak berhasil. Baik, menarik sekali Ustadz ini. Setelah 50 tahun perang salib pertama kita mengalami kekalahan yang sangat luar biasa, ternyata mampu bangkit, dan ternyata prosesnya butuh waktu yang sangat lama, ya. Betul. Tidak instan. Begitu Ghazali ada terus namun berubah langsung, tidak. Betul. Ya, ternyata sangat panjang sekali. Baik pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, kisah perang salib kedua ini sangat memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi kita semua. Apa yang terjadi pada perang salib kedua ini perlu menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya kaum muslimin pada masa sebelumnya, yaitu ketika pada masa perang salib pertama, kaum muslimin berpecah belah seperti yang tadi disebutkan oleh Ustadz Alwi. Namun ternyata dalam waktu 50 tahun jeda antara perang salib 1 dan perang salib kedua ini, kaum muslimin mulai ada rasa bangkit, rasa ukhuwah, dan mulai toleransi antara perbedaan yang ada sesama mereka. Dan ini juga merupakan bentuk dari warisan Nizam al-Muluk, itu di madrasahnya beliau telah sukses melahirkan kader-kader yang kelak menjadi ulama dan umara di masa yang akan datang. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, sangat mulia sekali pelajaran yang dipetik pada hari ini. Insya Allah kita pada episode berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang kebangkitan Islam yang jaya pada saat kejayaannya. Baik, pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, kita telah sampai di penghujung acara. Tetap saksikan terus sejarah Islam di Nabawi TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.